Сколько раз нанесли ударов? Раз, по-моему, 3. От ваших ударов что произошло с ним? С ним он упал и еще крякнул. Я себя еще не выдумал. Я ничего не делал. Halo teman, kita jumpa lagi. Kisah nyata kali ini saya ambil dari Rusia tentang wanita tua yang memutilasi korban-korbannya, lalu dagingnya diolah menjadi panganan dan dia berikan kepada tetangga dan anak-anak. Gila. Nama wanita yang mengerikan itu adalah Sofia Zhukova. Oke, sebelum saya lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat bergabung dan kalian akan mendapatkan kisah-kisah nyata yang mencengangkan di sini. Jangan lupa subscribe ya. Baiklah, inilah kisah pembunuh berantai sekaligus seorang kanibal. Sofia Zhukova lahir tahun 1939 di kota Oblast Nizhny Novgorod, sekitar 79 km dari Rusia, yang waktu itu masih merupakan negara Uni Soviet. Orang tuanya miskin dan gak sanggup menyekolahkan Sofia. Itu membuat Sofia tumbuh menjadi seorang anak mandiri sejak kecil. Karena dia tidak berpendidikan dan buta huruf, akhirnya dia hanya bisa bekerja sebagai buruh di pabrik untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah dewasa, Sofia keluar dari rumah orang tuanya untuk pindah ke kota Berezovka dan menyewa apartemen di lantai 2. Di kota itu dia bertemu dengan Ivan, seorang pria pendiam yang sangat bertolak belakang dengan Sofia yang galak. Namun akhirnya mereka menikah dan dikaruniai 2 anak laki-laki. Agar bisa menyekolahkan anak-anak mereka, Sofia dan Ivan bekerja keras sebagai tukang jagal atau tukang potong babi di pabrik sosis. Setelah anak-anak besar, mereka mendapat pekerjaan di luar kota dan harus meninggalkan Sofia dan Ivan. Namun sejak mereka pergi, mereka tak pernah menghubungi atau mendatangi orang tuanya lagi. Entah kenapa. Sofia dan Ivan masih terus bekerja keras walaupun mereka sudah mulai tua. Setelah Sofia pensiun sebagai tukang jagal, dia mencari pekerjaan lain sebagai satpam di toko bangunan. Tubuhnya yang tinggi dan kuat membuatnya diterima bekerja di sana. Bahkan bisa dibilang kekuatannya sebanding dengan kekuatan pria. Karena di toko itu dia juga mengangkat-ngangkat barang berat dari gudang ke toko. Sofia dan Ivan tinggal berduaan saja di apartemen kecil mereka sampai pada satu hari yang menyedihkan Sofia. Tiba-tiba Ivan meninggal dunia. Tinggallah Sofia seorang diri menjalani hidup. Setelah ditinggal suaminya, perangainya pun jadi berubah. Dia mudah tersinggung, pemarah, kasar, dan tak mau bersosialisasi atau bergaul. Karena itu Sofia kurang begitu disukai oleh tetangga-tetangganya yang tinggal di gedung apartemen yang sama. Dia sering bertengkar dengan tetangga-tetangganya karena hal kecil. Misalnya dia tidak suka melihat anak-anak kecil berlarian di lorong apartemen mereka. Katanya mereka berisik. Lalu Sofia akan keluar dan meneriaki anak-anak itu. Dan kemudian anak-anak itu kabur sambil mengolok-olok Sofia. Itu malah membuat Sofia marah dan teriak, kalau kalian tidak berhenti meledek aku akan potong tangan kalian, aku akan potong kepala kalian. Dan satu saat Sofia pernah memperlihatkan tetangganya waktu dia memenggal kepala kucing. Itu satu ancaman. Tapi para tetangga dan anak-anak itu tak menggubris kemarahan dan ancaman Sofia. Pada musim dingin tanggal 14 Desember 2005, Natalia Alexenko mulai khawatir karena putri kecilnya Anastasia yang biasa dipanggil Nastya yang berumur 7 tahun belum juga tiba di rumah dari sekolah. Padahal hari sudah sore. Natalia mendatangi teman sekolah anaknya kalau mereka tahu di mana Nastya. Tidak ada alasan bagi Nastya untuk kabur karena dia masih kecil, masih 7 tahun, mau kabur kemana? Dan juga kenapa mesti kabur? Orang di rumah gak ada masalah. Temannya bilang mereka pulang sekolah bersama-sama. Aku melihat Nastya masuk ke gedung apartemen diikuti oleh seorang wanita tua, katanya. Sampai menjelang malam Anastasia tak kunjung pulang.
Hari itu juga Natalia melapor kepada polisi. Gambaran yang diberikan teman-teman Natya tentang wanita tua yang mengikuti Natya itu persis dengan Sofia. Natalia yang juga adalah tetangga Sofia bilang kepada polisi kalau Sofia memang tidak suka anak-anak, sering membentak mereka, terutama Natya yang ceriwis. Maka polisi menanyai Sofia. Saat ditanyai, Sofia dengan tenang bilang kalau dia tidak ada masalah dengan Natya. Kami sering mengobrol, katanya. Terakhir dia melihat anak itu berlari mendahuluinya masuk ke gedung apartemen. Pernyataan Sofia ini tampak jujur dan begitu meyakinkan sehingga polisi menghapus Sofia dari daftar orang yang dicurigai. Lagi pula di rumah Sofia pun tidak ditemukan apapun hal yang mencurigakan. Polisi menghadapi jalan buntu dan tidak tahu siapa yang menculik Anastasia. Beberapa bulan berlalu, suatu hari seorang pria penduduk setempat berjalan-jalan dengan anjingnya dan dia melihat anjingnya menciumi sesuatu di bak sampah. Pria itu ingin tahu apa sih yang sedang dicium-cium sama anjingnya itu. Oh, ternyata sekotak besar daging beku. Dia pikir siapa yang membuang daging beku ini, tampak masih bagus. Maka lelaki itu pun membawa pulang daging tersebut untuk dia masak untuk anjingnya. Saat di rumah dia buka plastiknya. Dia begitu terkejut dan ngeri melihat kepala manusia ada di tumpukan tulang dan daging. Dan kepala itu seolah memandang lelaki itu dengan tatapan kosong. Polisi berhasil mengidentifikasi kepala tulang-tulang dan daging-daging itu. Ternyata Anastasia Alexenko, gadis berumur 7 tahun yang dilaporkan hilang beberapa bulan yang lalu. Otopsi menyatakan kalau gadis kecil itu mati karena pukulan benda tumpul di kepala dan ada bekas luka yang dalam akibat kapak. Tidak ada yang tahu siapa pelaku kejahatan yang sadis itu. Polisi tidak melihat keterkaitan Sofia dengan peristiwa mengerikan ini. Dan kasus ini pun menjadi beku. Tahun 2013, hampir 8 tahun waktu berlalu sejak mutilasi kasus Natya Alexenko. Kengerian yang tidak bisa dilupakan, tetapi warga kota Berisovka tak pernah membahasnya lagi. Sofia pun menjalani hidup seperti biasa. Tetangga melihat Sofia tidak seorang diri lagi di apartemen. Ada seorang wanita tua tinggal bersamanya. Namanya Anastasia Mikeva. Berumur 77 tahun dan dia adalah kerabat jauh Sofia yang datang mengunjungi Sofia. Anastasia bercerita kepada Sofia kalau dia sudah pensiun dan sudah menjual apartemennya sebesar 3 juta rubel dan akan pergi ke Moskow untuk tinggal bersama putrinya. Anastasia juga meminta izin untuk memakai alamat Sofia untuk menerima kiriman cek pensiunnya. Sofia tidak keberatan, maka tinggallah Anastasia beberapa minggu sampai cek tiba. Sementara di Moskow, putrinya sudah menunggu-nunggu kedatangan ibunya. Kok nggak datang-datang juga dan kenapa tidak ada kabar? Lalu putrinya mulai khawatir dan pergi ke kota Beresko mencari ibunya. Tapi yang dia temukan di sana justru kehebohan yang luar biasa karena warga menemukan banyak kantong plastik dengan potongan tubuh manusia di bak sampah. Dan itu adalah tubuh malang Anastasia Mikeva. Sofia adalah orang terakhir yang melihat Anastasia. Karena itu polisi kembali mendatangi dan memeriksa kediaman Sofia. Sofia tidak mengelak kalau Anastasia memang menginap di rumahnya sampai beberapa minggu. Setelah Anastasia menerima cek pensiunnya, dia pergi ke Moskow sesuai rencananya. Itu cerita Sofia. Polisi menemukan bercak darah di rumah Sofia, tapi Sofia bilang kalau Anastasia sempat mimisan sebelum pergi. Sofia bahkan menahannya dengan mengambil dokumen-dokumen Anastasia, tapi Anastasia tetap berkeras ingin pergi walaupun sedang tak sehat. Sofia hanya bisa memandang Anastasia dari jendelanya ketika Anastasia pergi dan masuk ke dalam mobil hitam. Kembali lagi, polisi tidak menemukan barang bukti atau apapun yang mencurigakan di rumah Sofia. Polisi menyimpulkan kalau Sofia yang kala itu berumur 74 tahun tak terkait pembunuhan Anastasia Mikeva. Kasus itu pun menjadi beku. 6 tahun sejak ditemukannya potongan tubuh Anastasia Mikeva, warga kota Berisovka juga tidak membicarakannya lagi. Kecurigaan mereka pada Sofia juga memudar karena polisi sendiri tidak bisa membuktikan kalau Sofia adalah benar-benar pelakunya. Dan Sofia juga sudah semakin tua, umurnya 80 tahun. Apa yang bisa dilakukan nenek-nenek umur 80 tahun?
Mereka berpikir seperti itu. Sofia sudah tidak bekerja lagi. Untuk memenuhi kehidupannya, dia menyewakan kamar kosong di apartemennya. Sedikit-sedikit dia merenovasi ruang apartemennya agar penyewa merasa nyaman tinggal di sana. Harga sewanya pun tidak mahal. Itu sebabnya Vasily Slyaktic, pria imigran asal Ukraina yang bekerja sebagai janitor dan penyapu jalanan, tertarik untuk menyewa kamar tersebut. Pria berusia 52 tahun itu memang sedang butuh kamar kos karena dia sedang bertengkar dengan istrinya. Dan Sofia tampak bisa dipercaya. Maka tinggallah Vasily di sana hanya untuk menjadi korban Sofia selanjutnya. Pada musim dingin 28 Januari 2019, warga kota Berezovka lagi-lagi dikejutkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di bak sampah. Mereka begitu takut karena setiap 7 atau 8 tahun sekali peristiwa mengerikan itu selalu terjadi lagi. Penemuan mayat itu awalnya diketahui oleh anak-anak yang sedang berjalan pulang ke rumah mereka. Mereka melihat seekor anjing asik memakan daging berbentuk seperti tangan manusia. Kantor di mana Vasily bekerja teringat akan peristiwa yang sudah-sudah, di mana setiap orang yang hilang selalu muncul dalam keadaan terpotong-potong di dalam kantong plastik. Vasily memang sudah beberapa hari tidak datang bekerja. Karena itu kantornya melaporkan kepada polisi bahwa Vasily hilang. Jangan-jangan tubuh yang ditemukan itu adalah jasad Vasily. Beberapa tetangga Sofia bilang kepada polisi kalau Sofia memang menyewakan kamarnya kepada seorang pria sebelumnya, tapi mereka tak pernah melihat pria itu lagi. Untuk ketiga kalinya, dengan kasus yang sama, polisi memeriksa Sofia. Kali ini polisi sungguh-sungguh bekerja karena mereka kesal juga kenapa pada tahun-tahun sebelumnya mereka tidak bisa menemukan tukang jagal manusia yang menakutkan itu. Di dalam kulkas Sofia penuh dengan potongan-potongan tubuh dan usus Vasily. Ada juga potongan daging yang cukup besar di dapur, sepertinya siap untuk dimasak. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti seperti kapak dengan darah kering yang masih menempel, barang-barang korban seperti sepatu, baju, paspor, dan dokumen-dokumen berharga lainnya. Dengan alat khusus pendeteksi darah, polisi juga menemukan darah kering di dinding kamar mandi dan ruangan tamu. Melalui tes DNA diketahui bahwa darah di kamar mandi itu adalah darah Anastasia Alexenko. 14 tahun anak itu sudah mati, baru bisa diketemukan siapa yang menghabisinya. Darah yang ditemukan di ruang tamu adalah Anastasia Mikheeva, terungkap setelah dia mati 6 tahun yang lalu. Sofia pun gak bisa berkelit lagi, dia langsung diamankan. Dalam interogasi akhirnya dia mengaku kalau dia sudah menghabisi dan memutilasi Vasily, Anastasia Alexenko, dan Anastasia Mikheeva. Dia bilang dia harus menghabisi Vasily karena dia harus melindungi dirinya karena Vasily mau merudah paksa. Apakah aku harus diam saja, katanya kepada polisi. Aku harus menghabisinya dengan kapak. Ketika dia ditanya kenapa dia menghabisi anak kecil Natsya Alexenko, dia bilang anak itu berisik, suaranya keras, dan selalu menertawakan dirinya. Terakhir yang bikin saya tak tahan waktu dia melempar wajah saya dengan es krim. Selanjutnya Sofia bilang kepada polisi kalau dia menculik Natsya setelah pulang sekolah. Dibekap di rumahnya selama 3 hari sebelum akhirnya Sofia memukul kepalanya dengan kayu lalu dimutilasi. Setelah itu dia taruh di lemari es pemotongan daging di pabrik sosis dan setelah beku baru dia buang di bak sampah. Dan Anastasia Mikheeva dia habisi karena menurut Sofia, Anastasia ini terlalu sombong dan membanggakan dirinya kalau dia punya uang 3 juta rubles dan akan pergi ke Moskow untuk tinggal dengan putrinya. Katanya lagi Anastasia menghina kesepiannya dan kemiskinannya. Sofia sebenarnya cemburu kepada Anastasia karena punya anak yang memperhatikannya. Sementara kedua anak Sofia pergi meninggalkannya di saat Sofia sangat membutuhkan mereka. Begitu parah kecemburuan Sofia ini sampai dia akhirnya membunuh kerabatnya sendiri itu. Kejadian mutilasi yang dilakukan Sofia di antara tahun 2005 sampai 2019 membuka mata para tetangganya kalau selama ini ternyata mereka tinggal satu apartemen dengan pembunuh yang kejam. Mereka bilang kalau Sofia itu memang orang yang aneh. Kadang marah, kadang baik.
Kalau lagi datang baiknya, Sofia akan mengirimkan tetangganya masakan-masakan daging dan anak-anak diberi cemilan-cemilan dari daging juga. Tatiana, salah satu tetangga, bersaksi di persidangan kalau Sofia pernah memberinya sepiring puding daging. Tapi karena baunya aneh, suaminya menyuruhnya untuk membuang makanan tersebut. Dan sejak saat itu dia tak mau lagi menerima makanan dari Sofia. Sekarang mereka merasa mual setiap ingat Sofia sering membagikan makanan daging ke tetangga dan anak-anak. Tetangga juga bilang kalau Sofia sering memperbaiki apartemennya, mencuci dinding rumahnya, lalu memasang wallpaper baru. Mereka nggak tahu kalau saat itu sebenarnya Sofia sedang menutupi atau mencuci bekas-bekas darah korbannya. Sofia juga sering memakai baju-baju Anastasia Mikeva, tapi tetangga berpikir mungkin dia lagi rindu pada Anastasia. Karena biar bagaimanapun Anastasia masih kerabat Sofia. Yang paling membuat mereka merinding dan mual adalah jika mereka ingat kalau Sofia sering membagikan anjing-anjing liar dengan potongan daging yang besar dan dia akan menunggu anjing-anjing itu sampai selesai makan baru dia pergi. Dan salah satu fakta yang juga mengerikan adalah Sofia pun memakan daging korban-korbannya. Sebulan setelah penemuan Vasili, yaitu bulan Februari 2019, Sofia didakwa dengan 3 pembunuhan. Sebenarnya masih ada beberapa kasus orang hilang di kota itu, tapi karena inkompetensi polisi, mereka tak bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Selain kasus pembunuhan dan mutilasi Nadia, Anastasia, dan Vasili. Sofia Zhukova berusia 80 tahun waktu dia menghabisi Vasili Slyakhtych. Itu membuatnya menjadi pembunuh berantai sekaligus kanibal tertua di Rusia sampai saat ini. Di dalam penjara, Sofia dengan bangga menceritakan kejahatannya itu pada teman satu selnya kalau dia sebenarnya telah membunuh dengan brutal 4 orang. Tapi dalam sidang dia tidak mengakuinya. Я себя считаю невиновной, дети. Вы мои сладенькие птенчики. Невиновной. Я себя считаю невиновной. Я ничего не делала. Ketika hakim membacakan tuntutannya, Sofia tertawa sambil menutup mulutnya. Saat dia bersaksi untuk kasusnya itu, dia tertawa dan mengutuki setiap saksi yang hadir dan juga keluarga korban. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Saat menunggu jadwal sidang selanjutnya, Sofia terjangkit COVID-19 dan pada tahun 2021 meninggal dunia sebelum nasib akhirnya ditentukan di dalam sidang. Walaupun begitu, sidang tetap berjalan tanpa Sofia, dan kalau Sofia masih hidup, dia pasti akan mendapat hukuman mati. Sofia Zhukova sama sekali tak punya belas kasihan dan hati nurani. Dia memperlakukan daging korbannya seperti memperlakukan daging yang pernah dia potong dan cincang di pejagalan. Beberapa orang berpikir mungkin Sofia ini ada kelainan jiwa. Tapi psikiater yang memeriksanya berkata bahwa Sofia dalam keadaan jiwa yang sehat. Tidak terganggu sedikit pun saat dia melakukan kejahatannya. Jika polisi tidak memeriksa rumahnya secara menyeluruh, kemungkinan besar Sofia tidak berhenti melakukan praktek kanibalismenya. Ternyata usia 80 tahun pun tidak membuat dia berhenti melakukan kejahatan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen ya. Baiklah teman, sampai di sini kisah nyata yang mengerikan ini. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai dan please terus dukung channel saya ini agar semakin berkembang. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kisah yang lain. I love you all. Take care. Bye.